Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini saya menyapa dulu wanita-wanita terpuji. Semua ada dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, kita semua diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita masih diberikan waktu pada hari ini, tepat tanggal 17 November 2024, barulah kami di sini merayakan Hari Nasional Kaum Wanita. Kita berterima kasih karena sebelum mengakhiri tahun ini kami masih berkesempatan untuk merayakannya. Puji Tuhan. Tema besar Hari Nasional Kaum Wanita tahun 2024 yaitu relationship. Saya yakin bahwa semua ibu-ibu yang mengikuti jumpa wanita beberapa waktu yang lalu sudah banyak mendapatkan berkat-berkat khusus sesuai dengan tema ini. Bahkan juga ada pelajaran-pelajaran yang berharga yang ibu-ibu bisa dapatkan, puji Tuhan. Namun pagi hari ini mari kita fokus semua pagi ini untuk belajar tema ini, relationship atau hubungan. Teks yang diangkat yaitu di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18, demikianlah firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Relationship atau berbicara tentang hubungan antar pribadi adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Tuhan Yesus memberi perintah agung agar kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Tidak cukup sampai di situ. Tetapi Tuhan Yesus berkata, mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Perintah ini 100% berbicara tentang hubungan antar pribadi. Maka murid Tuhan Yesus yang sukses adalah mereka yang hubungan pribadinya dengan Tuhan dan sesamanya sangat baik. Sebelum saya lanjut, saya mau bertanya dulu pagi ini. Apakah semua masih punya hubungan baik-baik saja? Amin. Ibu-ibu masih punya hubungan yang baik dengan ibu yang lainnya? Bapak-bapak masih punya hubungan yang baik dengan bapak-bapak yang lainnya? Haleluya. Anak-anak masih punya hubungan yang baik dengan orang tua? Anak-anak yang jawab. Anak-anak masih punya hubungan yang baik dengan orang tua atau datang pagi ini marah-marah mama dan bapak? Mama mantu dan anak mantu apa masih punya hubungan baik-baik? Halo. Anak mantu, coba angkat muka dulu anak mantu. Anak mantu, apakah masih punya hubungan yang baik dengan mama mantu? Usia aja lihat Oma Mary di belakang. Haleluya. Ipar-ipar masih punya hubungan yang baik dengan satu dan lainnya? Puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, jadi itu kan suasananya beda ya. Kalau kita punya hubungan, relationship satu dengan yang lain itu bagus, maka akan tercipta satu suasana yang sangat-sangat indah. Tetapi coba kalau lain marah lain lirik lain menceling lain, wow, suasana itu orang bilang seperti ada di dalam neraka yang panas. Tapi syukur puji Tuhan pagi ini semua ada dalam keadaan baik. Petrus adalah murid Yesus yang hubungan pribadinya dengan Tuhan dan sesama berlangsung sangat-sangat dinamis. Saya yakin bahwa semua sudah tahu, paling kurang sudah tahu-tahu sedikit tentang Petrus. Saat menulis suratnya yang kedua, di tengah-tengah nasihatnya atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan di akhir zaman, ia meminta agar kita semua terus-menerus bertumbuh dalam kasih karunia
dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan akan Tuhan menjadi dasar bagi wanita terpuji membangun hubungan yang berhasil dengan sesamanya. Garis bawah ini. Pengenalan akan Tuhan menjadi dasar bagi wanita terpuji membangun hubungan yang berhasil dengan sesamanya. Jadi kalau mau hubungan baik dengan semua orang, harus sungguh-sungguh kenal siapa Tuhan. Amin. Harus kenal siapa Tuhan. Yang menjadi catatan buat kita di dalam membangun sebuah hubungan adalah yang pertama, kita harus bertumbuh dalam kasih karunia, yaitu anugerah Tuhan bagi kita. Saat Petrus berusaha menjadi murid Yesus dengan kekuatannya sendiri, ia selalu gagal. Tahu Petrus, dia adalah seorang yang banyak sekali gagal. Seringkali ditegur oleh Tuhan. Di tengah-tengah berbagai situasi yang dihadapi oleh Petrus, akhirnya dia memulai hubungan yang baru dengan Tuhan melalui jalur kasih karunia atau anugerah. Anugerah adalah hadiah yang kita terima secara gratis, karena kalau kita harus membayarnya tidak akan mungkin. Sekalipun saudara memberi seisi dunia ini, tetapi tidak akan bisa membayar kasih karunia Tuhan. Kasih karunia adalah bagian yang paling penting yang Allah anugerahkan kepada kita secara cuma-cuma, supaya di dalam kasih karunia itu kita belajar untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak mungkin orang akan mengenal Tuhan ketika dia ada di luar kasih karunia. Orang akan terus belajar dari hari lepas hari untuk mengenal pribadi Tuhan di saat dia tinggal di dalam kasih karunia. Karena di dalam kasih karunia tidak ada seorang pun yang bisa berbangga diri kalau apa yang dia peroleh sekarang, terutama keselamatan yang dia punya, itu karena hasil usaha dia, hasil kerja keras. Tetapi kembali kita ingat bahwa semua yang kita dapat, kita peroleh hari ini adalah semata-mata karena kasih karunia. Jadi mari sebagai wanita-wanita terpuji, kita menghargai kasih karunia. Orang-orang yang menghargai kasih karunia adalah orang-orang yang terus akan terus berusaha oleh pertolongan Tuhan mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti dia akan mengenal pribadi Tuhan. Betul? Kalau kita kenal seseorang, kita akan pasti tahu siapa pribadinya. Kalau kita bersahabat dengan seseorang, kita dekat dengan dia setiap waktu. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, pasti kita akan tahu pribadinya seperti apa. Kalau pribadinya, kalau dia lihat salah dia tegur. Kalau dia lihat dia sesuatu yang tidak beres dia tegur. Itu adalah sahabat. Yesus di saat kita mengenal dia, ketika kita mulai jauh, ketika kita mulai gagal, Tuhan akan menegur kita dan dia mengangkat kita. Amin. Jadi terus mengenal dan terus berusaha mengenal Tuhan. Petrus adalah seorang yang pernah gagal. Dengan kekuatannya dia coba membangun hubungan, tetapi selalu akan mengalami banyak kegagalan. Namun ketika dia mendekatkan diri dan mengenal Tuhan secara mendalam, mengenal Yesus secara mendalam, mengenal gurunya secara mendalam, maka Petrus menjadi seorang yang tidak sama lagi. Dia berubah oleh karena pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bertumbuh. Kalau tadi mengenal, sekarang bertumbuh. Saya yakin orang-orang yang hidupnya mengenal Tuhan, pasti dia akan bertumbuh secara rohani. Yes? Saudara yakin itu?
Orang-orang yang selalu mengenal Tuhan secara pribadi, pasti pertumbuhannya wow luar biasa. Dia tidak sama seperti dulu lagi. Kalau dia dulu orang malas, acu tak acu dengan Tuhan, ya. Mau ibadah tidak mau ibadah, mau melayani tidak mau melayani. Mau melakukan yang baik bagi pekerjaan Tuhan sulit sekali. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan secara pribadi, dari waktu ke waktu, tenggelam dalam Tuhan, dekatkan diri setiap waktu dengan Tuhan, dia pasti akan bertumbuh menjadi seorang anak Tuhan, menjadi seorang wanita terpuji yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih, di dalam segala sesuatu yang lainnya. Jadi kalau mau menjadi wanita-wanita yang terpuji, mari kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, bertumbuh terus di dalam kasih karunia. Wanita-wanita terpuji bukan wanita-wanita yang makan puji. Tadi pagi sementara saya pakai pakaian ini, Bapak Gembala bilang, "Kitalah wanita makan puji." Tapi saya kira sampai situ, dia bilang, "Bukan wanita GSJA." Betul juga. Kalau wanita yang suka makan puji, dia bukan wanita GSJA. Katakan kiri kanan wanita-wanita. Hei, kalau suka makan puji, bukan wanita-wanita GSJA. Kitalah wanita terpuji, wanita GSJA. Itu baru. Wanita-wanita yang terpuji adalah wanita-wanita GSJA. Puji Tuhan, kita bersyukur saudara-saudara. Karena sampai hari ini kita masih tetap ada di dalam suasana anugerah Tuhan. Mensyukuri berkat-berkat Tuhan, mensyukuri semua yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun terkadang dalam hidup ini ada saja hal-hal yang mungkin selalu datang untuk mengusik suasana ini. Tetapi toh kalau semua kita sampai hari ini masih bisa menyembah Tuhan, masih bisa beribadah, masih setia melayani, masih bisa diberi makan, minum, pakai, kita bersyukur. Amin. Jadi jangan sekali-kali lupa bersyukur. Kalau hari ini masih sehat, bersyukur. Kalau hari ini masih bisa bangun pagi hari, bernafas, tarik nafas, berdiri di muka pintu dan masih tarik nafas, masih bisa bekerja, masih pegang itu, pegang ini. Wanita-wanita ini kan wanita-wanita terpuji yang luar biasa. Yang setiap hari tempat kita itu ada di garis yang paling belakang. Hampir-hampir setiap hari. Walaupun dia punya profesinya lain, mungkin seorang PNS, tetapi akhir-akhirnya juga toh harus ke garis belakang. Amin. Ibu-ibu guru, bapak-bapak pegawai. Tapi jangan berharap selalu bapak-bapak di garis belakang. Kecuali wanita-wanita terpuji ini sementara berbaring di tempat tidur tidak bisa bangun. Bapak-bapak bisa tolong. Tapi bukan bapak-bapak pun tampak setiap hari di garis belakang. Sama dengan Mama Nyora. Tahu Mama Nyora? Mama Nyora. Jadi wanita-wanita terpuji, kita adalah Mama Nyora, Mama Nyora. Yang bukan saja ada di tempat tugas kita, tetapi kita juga dalam rumah, di dapur kita adalah Mama Nyora, Mama Nyora. Mau tidak mau Mama Nyora tetap pegang panci yang kuali yang hitam itu. Harus. Tapi kita bersyukur karena kalau tangan-tangan kita ini tidak pegang yang hitam-hitam, maka seisi rumah tidak bisa makan. Amin. Bapak-bapak itu bilang amin kuat. Anak-anak bilang amin kuat par mama. Haleluya. Terima kasih Nyong, Evan. Dia bisa tahu kalau mama itu bekerja. Jadi mari kita menghargai itu. Kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kata pengenalan di sini memang tidak dimaksudkan hanya sekedar tahu saja. Atau dalam bahasa Yunaninya aida. Kata pengenalan di sini punya arti bahwa kita kenal pribadi seseorang sebagai akibat atau hasil dari sebuah hubungan pribadi yang erat dan intim dengan dia. Ginaska bahasa Yunaninya.
Jadi bukan hanya Aida, tetapi juga Ginaska. Mengenal dia oleh karena hasil hubungan. Jadi kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, seperti saya katakan tadi, bahwa kita semakin mengenal dia. Jadi mari ibu-ibu, wanita-wanita terpuji, kita ini orang-orang sibuk, tetapi kita harus punya waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita harus punya waktu untuk selalu ada di hadirat Tuhan, punya komunikasi dengan Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan. Itu tidak boleh tidak. Di saat kita putus hubungan ini, maka semua pasti akan berantakan. Coba satu hari kalau wanita terpuji tidak berdoa, apa yang akan terjadi? Di sekolah mungkin aku gesek sana, aku sini, lihat ibu guru sana pakai baju satu dia tuh paling bakaya. Itu karena bangun pagi hari tak berdoa, tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi sesibuk-sibuknya kita, jangan lupa selalu ada di kaki Tuhan. Berdoa, berserah, serahkan semua hidup saudara, seisi rumah saudara, hari-hari itu berdoa. Bangun pagi berdoa, sebut satu-satu. Bapak, mama, anak-anak semua dalam rumah, keluarga-keluarga hampir sebut semuanya. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi kalau saya berdoa, sebut semua orang manusia pun nama di seluruh tempat. Berdoa, kasih seperti apa ya, kita tahu bahwa kalau bukan Tuhan, maka pasti akan terjadi berbagai apa ya, suasana-suasana yang tidak enak. Tetapi kalau kita tetap berdoa, mungkin hari itu katong ada marah sedikit. Siapa bilang di sini, siapa yang saya pernah marah itu parlente omong kosong besar. Pagi ini saya makan beta jo marah lain. Tapi kemarahan itu bukan supaya kemarahan itu lalu memutuskan hubungan, atau kemarahan itu bisa membuat segala sesuatu berantakan. Tetapi kemarahan yang ditempatkan adalah kemarahan yang tepat. Kalau seorang berbuat salah, tegur dia, marah. Anak-anak kalau salah marah, karena itu perintah Tuhan. Hajar selama mereka masih ada rotan. Kalau sekarang zaman ini bicara rotan, ingat ada yang masuk sel. Sekarang ini ancaman besar untuk semua para guru, sesuai dengan ada peristiwa yang satu, ibu Supriyani kalau saya tidak salah. Itu menjadi ancaman besar untuk para guru. Takut sekali untuk harus pukul anak dengan rotan. Didik dengan cara seperti apa? Kalau zaman kita dulu pukul rotan sampai putus-putus rotan juga tidak apa-apa. Bukan itu saja, kita dulu salah, hafal kali-kali tidak betul, naik di atas meja baru dapat pukul. Coba kalau itu diterapkan sekarang, tidak tunggu lama. Hari ini ibu guru sudah sel, tahanan kenal. Nah ini adalah perkembangan zaman yang terkadang selalu terjadi kontradiksi dengan keadaan-keadaan yang kita alami dulu. Tetapi apa mau dikata? Semua ini sudah terjadi. Namun kita harus tahu bahwa kembali kepada firman Allah, mendidik untuk menjadi yang lebih baik itu seperti apa. Tapi bukan berarti kita pukul anak sampai anak mati gara-gara pukul. Orang tua pukul itu kan salah. Tegur saja ya. Jadi itu tugas, memang tidak mudah, tetapi saya yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong kita wanita-wanita terpuji, amin. Oma-oma bersabar sedikit dengan cucu-cucu. Mungkin cucu-cucu bikin kepala sakit, tapi oma-oma harus sabar juga. Lalu anak-anak mantu lagi ingat-ingat, ada oma dompu senang saja, doma ronda kan, oma kan jaga cucu. Kalau di sini beta tegas saya berjalan cepat ingat jam. Mama itu bukan pembantu, bukan jongos. Silakan pergi tapi ingat jam. Ada anak kecil. Jadi anak-anak mantu ingat sekali lagi, jam bikin mama mantu sama jongos. Sama senyum. Oma-oma bersabar saja. Kalau cucu-cucu begini-begini, cucu-cucu seperti ini mereka bikin rese luar biasa. Tetapi mau tidak mau, cucu-cucu harus dibawa ke gereja. Katakan amin. Haleluya. Itu Evan pun suka-suka.
biar oma pusing sedikit tapi tetap mesti datang gereja. Saya tidak pernah larang saudara untuk bawa anak-anak saudara ke gereja. Harus bawa. Yang penting bisa diatasi. Duduk agak bagian ke belakang sedikit supaya waktu rewel bisa keluar cepat-cepat. Jangan sampai kalau dia maju di sini habis sudah. Jadi hati-hati, beta tetap akan tegur kalau sampai lari putar sana putar sini mengganggu situasi luar biasa, itu dapat tegur. Tetapi kalau duduk tenang, aman, begini-begini kan manis. Halo? Semua kan aman. Haleluya. Jadi mari sekali lagi kita ingat ini bahwa bukan hanya Aida tetapi juga Ginaska. Supaya benar-benar kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ingat, kalau hubungan pribadi kita baik dengan Tuhan, pasti hubungan dengan sesama juga baik. Pasti baik. Jangan sampai orang kutip kata seperti ini. Wow. Wah, ibu itu, perempuan itu dia ke gereja setiap hari. Tetapi hidupnya bakal lain setiap hari. Punya hubungan kacau dengan semua orang. Itu tanda tanya besar. Apakah dia sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak? Jadi hari ini memang pelajaran ini sangat penting buat kita. Khususnya wanita-wanita terpuji ini. Supaya kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, pasti dengan sesama juga akan menjadi baik. Berusaha. Saya masih ingat satu kata dari Bapak Gembala, dia bilang begini. Pagi ini Bapak Gembala pun contoh banyak. Memang kita perlu banyak belajar juga dari beliau. Beliau bilang begini, beta ini berusaha selalu untuk tidak mau konflik dengan orang lain. Dan kata itu akan masuk di sini sampai beta pun sini. Jadi beta ada di sini, ada di kantor, ada di mana, beta selalu ingat kata itu. Walaupun sesama kadang-kadang orang yang dekat dengan kita tuh sekarang selalu ada terjadi kontra-kontra begitu. Tetapi selalu beliau punya kata itu, selalu jaga jangan ada konflik dengan orang lain. Memang betul. Memang betul. Kita harus berusaha ini. Jangan sampai kita konflik dengan orang lain. Kalau sudah jadi konflik, itu orang pasti tidak akan berbicara, tidak akan berkomunikasi. Bukan saja mungkin 1-2 hari, tapi pasti akan bertahun-tahun. Kenapa ada anak-anak yang broken, mereka lari dari rumah, mereka pergi? Karena terjadi hubungan yang kurang bagus. Konflik. Orang tua mau menang sendiri, anak-anak mau bikin kuat kekuatannya sendiri, lalu masing-masing anggap lebih hebat. Terjadi konflik. Suami istri pun demikian. Terjadi konflik sampai bisa terjadi perpisahan, perceraian dan sebagainya. Ini karena apa? Membangun hubungan yang tidak baik. Jadi mari pagi ini pelajaran berharga buat kita, wanita-wanita terpuji. Agar kita membangun hubungan kita yang erat dengan Tuhan. Firman Allah berkata, barang siapa mendekatkan diri dengan Tuhan, Tuhan akan selalu dekat dengan dia. Dan kalau Tuhan dekat dengan kita, punya pengaruh yang sangat besar. Punya pengaruh yang sangat besar. Sehingga kita mampu di dalam hubungan pergaulan kita setiap hari, di mana tempat kita ada, kita bekerja, kita akan punya hubungan yang baik. Jaga itu. Ibu-ibu yang berjualan di pasar harus juga jaga hubungan. Jangan sampai bakalai dengan orang-orang di pasar. Ini contoh. Tetangga-tetangga, jaga itu, kita perlu jaga. Walaupun mungkin orang tidak suka dengan kita, tetapi kita belajar untuk tetap membangun hubungan dengan mereka. Amin. Bangun hubungan dengan mereka. Dan kita akan lihat berikut ini adalah beberapa pengalaman Petrus. Pengalaman Petrus yang pertama kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1-11. Saat ia gagal mendapat ikan, Yesus aktif memberi instruksi kepada Petrus. Hingga akhirnya Petrus mendapat sejumlah ikan besar.
Di sini pengenalan Petrus terhadap Yesus meningkat, naik level. Dari sekedar menjadi guru, Petrus berkata, sungguh engkau adalah Tuhan. Yang tadinya Petrus anggap Yesus itu hanya guru, seorang guru, rabi. Tetapi ketika dia belajar untuk mengikuti instruksi Tuhan, hei Petrus, tebarkan jalamu lebih dalam lagi. Maka apa yang didapat? Ikan yang begitu banyak. Sampai-sampai jala mereka itu hampir koyak. Dan disitulah Petrus tahu betul. Wow, orang ini bukan orang biasa. Dia bukan hanya guru. Dia bukan hanya rabi. Tetapi dia adalah Tuhan, penguasa sorga, penguasa dunia. Dia bisa berkuasa atas alam semesta. Berapa kali Yesus melakukan mujizat? Karena ketidakpercayaan para muridnya. Tetapi Yesus memberikan instruksi yang ilahi. Ketika mereka menangkap instruksi Tuhan, maka di sana mereka tahu persis bahwa ini orang bukan orang biasa. Ketika kita sungguh mengenal dan bertumbuh dalam Tuhan, kita tahu bahwa dia bukan manusia biasa, dia bukan orang biasa. Yesus Kristus Tuhan kita, dia adalah Tuhan, penguasa langit dan bumi. Sampai-sampai ikan pun di dalam lautan itu dengar siapa Tuhan. Kalau bukan Tuhan, apakah Petrus bisa menangkap ikan sebanyak itu? Tidak akan mungkin. Tetapi ketika Petrus melangkah selangkah lagi di dalam keyakinan akan suara Yesus untuk menebarkan jala ke dalam lagi, Petrus melakukannya. Mari kita semua belajar untuk melangkah selangkah lagi di dalam Tuhan, dan kita akan melihat karya-karya Tuhan yang besar. Amin. Mungkin hari-hari ini wanita-wanita terpuji, engkau belum melihat jawaban Tuhan atas doa-doamu. Tetapi percayalah, dia adalah Tuhan. Di saat kita berseru memanggil dia, ya Aba, ya Bapa, dia dengar seruan kita. Hanya tunggu waktu, dia akan menjawab segala sesuatu. Firman Allah berkata, dia menjawab semua indah pada waktunya. Jadi jangan kita mengintervensi apa yang menjadi hak Tuhan, otoritas Tuhan. Tapi kita percaya bahwa apa yang kita serukan kepada dia, dia pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Saya tahu, kita semua yang hadir pagi ini, mungkin orang lain tidak lihat saudara. Tetapi ada sepasang mata di surga yang selalu lihat. Siang malam saudara sementara bergelut, bergumul untuk anak-anakmu. Mungkin untuk keluargamu yang selama ini selalu menghina saudara karena saudara ikut Yesus. Mungkin anak-anakmu masih hidup kacau balau. Satu di antara mereka atau dua yang sudah mulai jauh dari Tuhan. Tapi mari, jangan biarkan lututmu ini terasa capek. Berdoalah terus kepada Tuhan. Berlutut berdoa kepada Tuhan. Saya masih dengar satu kesaksian dari ini juga lewat Mama sampaikan buat beta begini. Ada seorang batuan, seorang bapak gembala, dia tahu dia punya anak itu nakal luar biasa. Pacaran dengan orang-orang yang tidak bertobat. Pergi ke sana kemari ikut mereka, pergi ke gereja-gereja mereka, jalan sana jalan sini, pusing sekali bapak gembala. Tidak mau tahu lagi bikin apa ini anak ini. Nanti orang bilang, ini anak pendeta kok kacau balau hidupnya. Tapi hamba Tuhan ini dia tetap berdoa, serahkan semua kepada Tuhan. Dan ending dari semuanya hari ini anak itu bisa mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab, menjadi hamba Tuhan. Ini tidak mudah. Kita berhadapan dengan anak-anak yang pada level generasi ini tidak gampang. Bergumul dengan mereka siang dan malam. Tetapi ingat, firman Tuhan berkata, air matamu Tuhan simpan di dalam kirbat Tuhan. Apalagi air mata seorang ibu. Saya yakin Tuhan pasti akan dengar itu.
Jangan putus asa ketika anak-anakmu hidup kacau balau, mabuk-mabukan, pesta pura. Bawa mereka kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya kendali, Tuhan yang berkuasa atas hati manusia. Dia bisa keraskan, dia bisa lembutkan. Jadi mari kita berdoa, kita serahkan semua kepada Tuhan. Petrus tahu, dia mengalami banyak kegagalan. Dia pernah menyakiti Tuhan. Sampai-sampai dia benar pada ujung-ujungnya akhirnya itu dia bisa menyangkal Tuhan. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Tuhan pulihkan dia 180 derajat. Jadi Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Pengalaman Petrus yang kedua. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Saat gelombang menerpa perahu para murid, Yesus sedang tidur. Yesus artinya di sini Yesus pasif. Tetapi akhirnya Yesus menidurkannya. Di sini pengenalan Petrus bertumbuh lagi. Dia melihat Yesus sebagai Tuhan yang kuasanya melampaui dahsyatnya segala kekuatan alam. Berkali-kali pengalaman Petrus bersama Yesus membuktikan bahwa 100% tidak salah ketika kita terus bertumbuh dan mengenal Tuhan. Maka di sana kita akan melihat tangan Tuhan akan turun melawat kehidupan kita. Jadi terus maju, terus bergerak di dalam Tuhan. Pandang dia terus, wanita-wanita terpuji. Tidak perlu kecut dan tawar hati, tetapi tetap percaya. Tetap percaya kepada Tuhan. Setelah angin sakal menerpa perahu Petrus dalam Matius 14, 22 dan 20 sampai 33. Yesus baru datang berjalan di atas air. Semula dipikirnya hantu, tetapi saat Petrus percaya, Petrus pun juga dapat berjalan di atas air. Betul kan? Bukan saja waktu itu ketika dia lihat Tuhan dan dia percaya, tetapi dia melangkah dan mujizat terjadi. Mengenal Tuhan, kita akan melihat berbagai hal terjadi dalam hidup kita. Saya yakin wanita-wanita terpuji sudah punya banyak pengalaman bersama Tuhan. Terkadang kita merasa bahwa kita seperti telur di ujung tanduk. Tetapi di sana kita bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa bagi kita. Saat Petrus ditinggalkan Yesus karena ia disalibkan, berarti Yesus sudah tidak ada lagi, artinya mati. Namun akhirnya Petruslah murid pria yang pertama yang menyaksikan Yesus telah bangkit. Ia jadi mengerti bahwa saat Yesus tampak tak berdaya sekalipun, sesungguhnya ia tetap hadir dengan kuasanya yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Petrus tahu Yesus sudah ada di kubur, sudah mati. Tetapi dia yakin bahwa Tuhannya itu pasti akan melakukan sesuatu di luar jangkauan pikiran manusia. Akhirnya dia bisa menyaksikan kebangkitan Yesus bersama Maria Magdalena. Petrus lari dengan sekencang-kencangnya sampai di kubur dan dia melihat dengan seluruh keheranan dan luar biasa situasi hari itu. Dan Petrus tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Akhirnya Yesus meninggalkan semua murid lalu naik ke sorga. Yesus pergi untuk selamanya. Namun Petrus mengalami pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang menyertainya dengan kasih dan oleh kemahakuasaan yang luar biasa dalam hidupnya sehari-hari. Ini sangat dahsyat ketika tiba hari Pentakosta. Petrus mengalami lawatan kuasa Roh Kudus, dia berkhotbah dan yang bertobat itu bukan hanya 1-2 orang, beribu-ribu orang datang kepada Tuhan Yesus. Itulah ending dari semua pengalaman-pengalaman Petrus bersama dengan Yesus. Membuat dia bertumbuh. Hubungannya dengan Tuhan itu luar biasa. Relationship, mari kita sebagai wanita-wanita terpuji, kita jaga hubungan-hubungan kita. Amin. Kita jaga hubungan-hubungan kita supaya jangan terjadi konflik dengan wanita-wanita lain. Tapi kita menjaga hati, menjaga hidup kita, pikiran kita, perkataan-perkataan kita. Mungkin terkadang kita bisa menyakiti orang. Tetapi saya percaya oleh pertolongan Roh Kudus, Tuhan pasti akan menolong kita. Haleluya. Saya akan tutup dengan satu kisah seperti ini. Bercerita tentang sebuah keluarga. Tim worship boleh ada di sini. Sebuah keluarga di mana suatu ketika
Seorang papa berjanji kepada anaknya, jika pada saatnya anaknya lulus dengan hasil terbaik, maka papanya akan memberikan hadiah mobil. Pada saat hari kelulusan tiba dan anak tersebut mendapatkan nilai yang terbaik di sekolahnya, si anak menagih janji papa. Dia tagih janji papa. Papanya lantas memberikan anak tersebut sebuah Alkitab. Tanpa disangka anak tersebut merasa sangat kecewa. Dia marah sekali kepada papanya karena kasih hanya satu buah Alkitab. Padahal yang dia minta itu mobil. Dan papanya sudah berjanji akan kasih mobil. Karena merasa kecewa dan marah, akhirnya anak tersebut pergi tinggalkan rumah. Hingga pada satu ketika dia mendengar berita, mendengar kabar dari keluarganya bahwa papanya meninggal. Anak ini akhirnya kembali pulang ke rumah. Dia masuk ke kamar, dia menyusur semua kamar-kamar, teristimewa kamarnya yang masih ada waktu itu. Dan di sana dia dapati ada sebuah Alkitab rapi di atas meja, pemberian papanya pada waktu itu. Dia sangat terkejut karena ternyata Alkitab itu masih ada. Ketika dia buka, ternyata di dalam Alkitab itu ada sebuah kunci mobil serta kartu ucapan selamat ulang tahun yang dituliskan oleh papanya. Dan ada sebuah nasihat agar jangan melupakan ajaran firman Tuhan. Ketika dia melangkah keluar di garasi mobil, dia melihat sebuah mobil yang sudah berdebu dengan hiasan pita di atasnya. Seketika anak itu hanya bisa menangis meraung-raung. Ternyata apa yang papa berikan buat dia itu punya nilai yang sangat berharga. Dari cerita ini menggambarkan bahwa dalam sebuah hubungan diperlukan keterbukaan dan tidak cepat-cepat untuk merespon segala sesuatu. Karena respon yang salah terhadap segala sesuatu akan merusak sebuah hubungan. Belajar untuk menilai sesuatu keadaan bukan dengan cara pandang manusia, melainkan dengan cara pandang Tuhan. Dan hal itu bisa terjadi ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan mau kita terus membangun hubungan dengan Dia secara pribadi. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita pasti punya hubungan yang paling baik juga dengan sesama kita. Sampai di sini saya selesai bicara. Tuhan masih panjang lagi berbicara kepada kita. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Wanita-wanita terpuji, kalau hari ini engkau merasa bahwa engkau merasa sulit sekali untuk menyampaikan sesuatu kepada suamimu, karena suamimu mungkin dia jauh dari Tuhan, dia tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan engkau kecewa. Mungkin engkau merasa berat sekali beban ini menghadapi anak-anak yang suka membangkang, tidak dengar-dengaran, yang selalu mencoreng nama Tuhan. Tetapi jangan engkau putus asa. Tuhan ada bersama.